Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya untuk tetap menikmati pembelajaran jarak jauh meskipun seba- eh, saya sebagai pribadi tidak suka dengan pembelajaran jarak jauh karena menghabiskan kuota. Oke. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan mempelajari sejarah Indonesia, yaitu tentang perkembangan kehidupan masyarakat praaksara atau masyarakat sebelum mengenal tulisan. Yang dimana pada perkembangan kehidupan masyarakat praaksara itu ada tiga tahap, yaitu pada masa nomaden, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan beternak itu semi nomaden, dan masa perundagian itu mulai menetap. Oke, yang pertama itu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia. Pada masa ini, pada masa itu manusia menghabiskan 90% waktu hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi pada masa-masa itu, yang dimana tidak ada tempat tinggal, kalaunya lapar ataupun hendak kalau bahasa kita tuh hendak lapar, berburu atau mencari buah-buahan itu. Kalaunya sudah kenyang, ya balik lagi ke rumah itu. Rumah bukan berarti rumah seperti yang kita bayangkan saat ini ya, tapi bisa diam di bawah pohon besar ataupun di atas pohon besar ataupun di dalam goa. Tapi kebanyakan rata-rata itu di dalam goa itu. Tapi goanya itu tidak jauh dari sumber air, karena air merupakan sumber kehidupan yang paling penting. Bayangkan aja, kita kan bisa hidup tanpa makanan itu ya seminggu 2 minggu lah kata bapak. Tapi kalau tidak ada air putih atau air minum, ya paling 2 sampai 3 hari mati. Itu aja. Oke. Manusia purba hidup secara berkelompok meskipun dalam jumlah relatif kecil, sekitar 10 sampai 15 orang. Ada juga yang mengatakan 10 orang tuh 10 kelompok tertentu yang ya kepala keluarganya dihitung, ataupun 10 orang atau sampai 15 orang tuh yang dihitung sama istri sama anak-anaknya juga. Meski mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden. Ingatlah, berpindah-pindah itu nomaden. Dan tinggal di gua-gua karang sekitar sungai, danau, atau pantai. Sebagian besar hasil kebudayaan peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan berupa alat-alat batu yang masih sederhana, berupa beberapa peralatan tersebut yaitu kapak perimbas, kapak genggam, kapak penetak, dan alat serpi atau flex. Jadi kenapa jadi alat sederhana? Karena pada masa itu belum dikenal ataupun masih tidak ada yang tahu tentang, belum adanya pisau. Kalau zaman sekarang kan kalau mau ke hutan kan pasti perlu pisau, merupakan yang paling penting. Dan pada masa-masa berburu dan mengumpulkan makanan itu bisa dibilang ada yang mengatakan api sudah ditemukan, tapi ada juga yang belum ditemukan. Nah, ini kapak batu-batunya. Jadi batunya tuh ya batu biasa aja, seukuran genggaman tangan aja. Kenapa masa berburu dan mengumpulkan makanan itu diperlukan dalam kehidupan? Karena pada masa itu manusia aja sudah bisa bertahan hidup
cuma mengumpulkan dan berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi ibaratnya tuh kalau mau hidup atau bertahan hidup itu ya mau kada mau buahnya harus mencari makanan gitu. Meskipun kalaunya pakai air aja, hidupnya pakai air ya ada mungkin juga, karena kan manusia kan perlu tenaga gitu. Oke, sampai sini semoga paham ya, karena masa berburu dan mengumpulkan makanan itu ibaratnya itu adalah kenapa kan di sini dikatakan nomaden. Kenapa harus nomaden? Kada menetap aja. Karena binatang itu bisa menyesuaikan alam. Maksud dari bisa menyesuaikan alam tuh para binatang itu tak paham atau tahu yang dimana ini sebentar lagi akan memasuki masa kekeringan, ya pasti mereka mencari tempat yang ada sumber airnya kan. Nah, dimana manusia praaksara pada masa itu mau tidak mau mengikuti hewan buruan, dan dari situ mereka paham bahwasanya yang kenapa jadi berpindah-pindah karena mengikuti hewan buruan itu kemana. Terus juga ada juga kalau kan di sini hidup nomaden, kalau makanan di sana sudah habis ataupun di atas pohon sudah habis, otomatis kan harus mencari lagi ke daerah lain yang ada buah-buahnya. Nah itu jadi nomaden, berpindah-pindah. Dan di masa itu masih belum mengenal istilahnya itu, masih belum mengenal yang semi nomaden. Semi nomaden itu apa? Nah di selanjutnya, semi nomaden itu masuk ke masa bercocok tanam dan beternak. Pada masa ini manusia sudah menetap di suatu wilayah. Manusia memenuhi kebutuhan dari hasil bercocok tanam. Pola kehidupan bercocok tanam menunjukkan manusia pada masa itu sudah dapat menguasai lingkungan alamnya. Nah, karena sudah beradaptasi lah dalam alamnya tersebut, atau bisa dibilang beradaptasinya tuh sudah tahu wilayah-wilayah yang mereka sering lalui. Dan ya kalau bahasa kita tuh, kalau bulan ini daerah sini, kalau bulan depan habis di sini nanti pindah ke daerah lain, dan beberapa wilayah kan bertarusan sampai tahun depan tuh kembali lagi ke situ. Itu maksudnya. Jadi ada para arkeolog mengatakan ada yang 1 tahun sampai 2 tahun lalu kembali lagi ke tempat yang pertama kali manusia itu berburu dan menetap sementara kan gitu. Sampai situ lalu para manusia tuh berpikir, kok kenapa ini bisa jadi tumbuh, padahal kan beberapa tahun yang lalu kan ini buahnya sudah habis kayak gitu. Kok bisa jadi ada lagi ya. Jadi dibuliki yang ada percaya lalu dikembalikan lagi kan masih nomaden. Dan pada masa itu lalu manusia itu mulai berpikir. Nah disinilah mulainya, karena kan yang namanya manusia tumbuh itu adalah berpikir, kok bisa ya kayak itu maksudnya, kok bisa jadi kayak ini. Nah itu maksudnya, semoga kalian paham lah. Diperkirakan telah muncul sistem masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Pemilihan kepala suku biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang utama atau paling berpengaruh. Jadi bisa dibilang kalaunya kalian ada orang-orang keturunan suku keturunan kepala suku kah, atau yang orang berpengaruh di pedalaman, biasanya yang dipilih bahari itu yang dipilih pemimpin itu adalah yang paling kuat dalam arti yang tahu, yang berpikir tadi ya, yang berpikir terus juga yang bisa menguasai ataupun
ada dari kelompok lain yang hendak menjarah, tapi ada yang seseorang yang paling berani. Yang paling berani itu untuk mengusir para kelompok lain yang hendak mengambil makanan, ataupun yang berani mengambil lagi, apa namanya tuh, mengusir para binatang buas. Nah, karena kan saking kuatnya dan berpengaruh, dan diangkat jadi kepala suku. Dan lama kelamaan kan biasanya yang sudah jadi kepala suku dan punya anak kan pasti diturunkan ilmunya. Nah, dari situlah keturunan berlangsung, keturunan para pemimpin, itu maksudnya. Manusia berhasil membuat perlengkapan pertanian dan perkakas rumah tangga yang memiliki permukaan halus dan tajam. Benda-benda tersebut yaitu beliung persegi, mata panah, kapak lonjong, gurdi, dan pisau, perhiasan, serta gerabah. Kalaunya pada masa itu, yang batu pada masa apa tadi lah yang pertama tadi, pola tempat tinggal yang nomaden berpindah-pindah. Nah, kalau penggunaan batu itu kan, kalaunya secara terus-menerus digunakan, yang awalnya kasar, lama-lama kan jadi mulus tanpa sengaja ataupun sudah dilakukan selawas-lawasnya. Paham lah maksudku lah. Kayak kita ambil aja kayak ini, kita beli HP kan dapat softcase nang putih toh, nang bening. Nah, lama kelamaan softcase itu kan jadi nang warnanya bening kan jadi kuning. Nah, itu maksud dari kenapa awalnya batunya itu kasar jadi berhalus-halus, karena sering digunakan gitu. Dari situ kalaunya apa bedanya dengan masa berburu nomaden dan sudah menetap tadi. Ini ada yang menetap atau masih berpindah-pindah sesuai sudah menempati tanahnya masing-masing lah kayak gitu. Ada yang mengatakan pada masa itu sudah berpikir misal kayak memakan buah apa ya lah, buah mangga gitu. Buah mangga kan dimakan, dibuang. Nah, setelah dibuang kan pasti lawas-kelawasan kan tumbuh. Kita jangan mengambil buah yang paling cepat itu pepaya itu. Nah, kalau ada tahu pepaya, apa ya bahasa Banjarnya? Ingat aku. Pepaya lah. Aduh, ingat bahasa Banjar. Nah, pepaya itu kan tumbuhnya akan ada biji-bijinya di dalam tuh. Karena tidak bisa dimakan, atau kalaunya bisa dimakan kan pasti orang bahari itu kan, ini kayak kenapa rasanya kayak ini, jangan nyaman, pasti dibuang orang. Nah, dibuang kan biasa aja. Pohonnya sudah habis mati, tapi kan biji-bijinya tuh kan dibuang secara cuma-cuma, dan di sana tumbuh habis lo pohon yang sudah diputiki ditinggalkan ke daerah lain. Nanti kayaknya beberapa waktu yang akan datang kembali lagi ke tempat yang membuang biji yang pertama tadi. Itu maksudnya. Nah, jam 12 sudah. Oke, semoga ini paham lah. Kita lanjut. Manusia mulai mengenal aktivitas ekonomi perdagangan dengan sistem barter. Tahu kan sistem barter tuh yang hendak berurupan. Aku hendak ini, boleh lah berurupan ini, gitu. Nah, kayak ini. Nah, kan dulunya ini kan asalnya batunya kan masih kasar yang pertama tadi, karena lama kelamaan ataupun sudah banyak digunakan keturunan lain kan pasti bahalus gitu, ataupun secara tidak sengaja saling digesekkan satu sama lain dengan batu, dan batu jadi mulus lah seperti ini.
Nah, terus juga pada masa ini, masa bercocok tanam dan beternak tuh kan sudah bisa diperkirakan sudah ditemukannya api. Dari mana tahunya ditemukannya api? Dari dari buku. ya ya bukan dari buku, maksudnya tuh karena bercocok tanam dan beternak tuh kan kadang mungkin kan menggunakan apa namanya tuh apa bukan menggunakan makan daging mentah kan gitu. Bahari kan ya ada apa-apa makan daging mentah, ataupun bisa dibilang ada juga yang mengatakan diam di daerah air panas gitu, yang disengaja dirandamnya kah, kalau tidak tampuk sedikit dimakan dan nyaman, ada juga kayak itu. Terus apa bedanya nomaden sama semi nomaden? Nah, kalau membedakannya tuh gampang aja. Kalau nomaden itu berpindah-pindah sesuai dengan hewan buruan dan sesuai alamnya masing-masing. Kalau semi nomaden itu tetap berpindah-pindah, tapi berpindahnya tuh kada jauh dalam arti kayak inilah. Bulan ini berdiam di mana ngarannya, di Belitung. Nanti bulan berikutnya pindah ke Handil Bakti. Nanti bulan berikutnya pindah ke Anjir. Kayak itu maksudnya. Dan berkeliling lo sampai 1-2 tahun sampai ke Tanjung, sampai ke Barabai. Terus balik lagi ke Belitung kayak itu. Karena yang pertama kali yang sudah aku terangkan tadi kan, karena makanan yang kayak buah-buahan tadi sudah dibuang dan tumbuh lagi. Nah, dari situ mereka mengambil kayak itu. Jadi kada lagi berburu nang berjauh-jauh nang handak nang kada isi rumah. Nah, dari situlah mereka tuh berpikir, kok bisa jadi kita menempati tempat yang sama tapi buahnya tuh kan kemarin ya katanya kan sudah habis, kok bisa jadi ada lagi. Nah, dari situ mereka berpikir dan bisa bercocok tanam. Itu maksudnya. Karena sudah bercocok tanam, lalu kita lanjut ke 3, yaitu masa perundagian. Masa perundagian merupakan masa dengan tingkat kebudayaan tertinggi pada masa praaksara. Perundagian itu pada itu kendaraan kenapa ya? Perundagian itu bisa dibilang zaman awalnya zaman logam itu. Pada masa perundagian, masyarakat sudah mampu membuat peralatan dari perunggu. Perunggu kan logam, iyalah. Mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Kalau perundagian itu ada di halaman perundagian itu bisa dibilang halaman di 22, yang pola kehidupan sudah menetap itu. Masyarakat mulai membentuk kelompok lebih besar dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku terpandang yang bergelar dato atau datuk. Datuk itu kok nang bahasa Melayunya lah. Jadi di sini bisa diibaratkan yang pertama kali nang sudah diangkat jadi kepala suku tadi kan pada masa sudah menetap. Jadi kayak ini kisahnya. Kalau sudah menetap itu kan perlu menetap tuh dalam arti kalaunya sudah nomaden tadi dan semi nomaden, lalu bisa berpikir dalam arti berpikir bisa menumbuhkan tanaman tuh, ataupun bisa
menjinakkan para binatang untuk bisa o- untuk bisa dibuat apa namanya tuh peliharaan ataupun jadi santapan gitu. Nah dari situ kan karena sudah menetap, lalu menetap tuh kan kada nang kelompok situ aja, di daerah lain ada yang sudah menetap. Nah karena sudah menetap dan masing-masing punya punya apa namanya tuh punya punya wilayahnya masing-masing, lalu ada yang di sana tuh merasa iri lah, atau merasa iri kan itu hal yang wajar, merasa iri, lalu di sana aja tak subur tanahnya daripada di sini ya, lebih baik kita mencaplokkan di sana aja, oke aja mencaplok dalam arti menyerang itu. Lalu menyerang kan, menyerang gak, kalau ada penyerangan pasti yang di daerah yang hendak dipertahankan tuh pasti ada yang seseorang ataupun seseorang yang paling mencolok yang bisa mengusir yang yang menyerang tadi. Nah karena mencolok gitu, jadi ibaratnya tuh kawa menghalangi atau mempertahankan wilayahnya kita, lalu merasa berjasa kan orang-orang yang di sekitar tuh, lalu diangkat jadi kepala suku. Nah biasanya kalau sudah diangkat jadi kepala suku tuh sudah ada yang merasa di karena sudah diangkat tuh, jadi merasa apa yolah ibaratnya tuh ke apa yang hendaki itu pasti dituruti masyarakatnya, padahal kan kak secara tidak sengaja kayak itu. Nah karena sifat manusia itu merasa nyaman ataupun oh kayak ini kak rasanya jadi pemimpin ya. Nah kayak itu lama kelamaan kan jadi seorang raja kayak itu, bisa raja langsung jadi kepala suku terpandang nih, atau bergelar dato atau datuk. Nah biasanya dari situlah si seorang kepala suku tuh supaya kita nih jangan diserang oleh kelompok lain ya kayak apa aja. Nah lebih baik kita membentuk sebuah pengawal wilayah ya kayak itu maksudnya, supaya 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 kita nih kalau ada orang yang menyerang kawa dipertahankan. Oke kak, oke yang kelompok ini yang mempertahankan wilayah, terus yang memberi makan siapa? Oh ini ada aja nih nang kada tapi bisa berkelahi, ini bisa aja di hutan coba buhuma kah kayak itu. Nah maksudnya jadi oh oke, nang bisa buhuma buanmu nang mempersiapkan makanan dan lain-lain. Nah dari situlah yang disebut dengan pembentukan kelompok kerja. Nah di sini kan yang kedua tuh muncul golongan undagi dalam masyarakat. Mereka dapat membuat itu kendaraan, kenapa rame banget. Mereka dapat membuat barang-barang logam yang indah sebagai simbol status sosial. Barang-barang yang dihasilkan antara lain nekara, moko, kapak corong, bijana, perunggu, dan arca perunggu. Jadi kenapa ada timbul-timbul itu adanya logam. Kalaunya dalam segi pengetahuan sejarah tuh ada yang mengatakan secara tidak sengaja dalam arti yang pertama tadi kan, yang pada masa semi nomaden tadi kan sudah dibuat yang namanya apa bejana kah tadi, gila kan ingat apa nah bejana kok bejana nang asbak nang sagian wadah rokok kan asbak lah bahasanya apa ya tadi lah kan ingat aku. Ini gerabah ini kan dari dari apa namanya, dari tanah liat gitu. Lalu ada juga yang mengatakan astagfirullah kenapa, ada juga yang mengatakan gerabah tuh
secara tidak langsung tuh dimasak di api lo, lalu atau buatlah batu-batu tuh secara tidak, entah dari mana datangnya, timbul jadi sebuah cairan ya, karena kalau wasa di api kan gitu, kok bisa jadi kayak itu. Nah sekali dikenakan, kok nang batu nih cair, kok berubah jadi kars benar. Nah dari kars itulah lalu itu kucing kenapa kawin di tengah malam Jumat apa. Nah dari nang batu-batu cair tadi, lalu dari situlah awal atau asal usul dari logam. Malah di sini lah asal usul dari logam nanti gitu. Terus pada masa perundagian juga, awal dari dimulainya transaksi menggunakan uang koin. Bahari pakai apa Pak? Bahari itu menggunakan apa namanya tuh, kulit kerang. Terus cara menentukan harga nilai murah dan larangnya kulit kerang tuh kayak Pak. Jadi yang menentukan harga kulit kerang tinggi atau rendahnya itu adalah kalau di daerah pinggiran sungai lagi laut atau daerah pantai itu bisa dibuat yang paling murah. Terus kalau yang paling larang itu adalah di daerah di dalam laut sana. Dalam laut itu nang paling jauh, pokoknya nang bilanya kulit kerang yang paling jauh, ataupun yang jarang ada di pasaran, itu bisa dibuat sebagai mata uang yang paling mahal. Nah tapi masalahnya adalah kulit kerang itu kan produksinya tuh alam menentukan, non dari lautnya. Kalau lagi rame dalam arti lagi apa namanya tuh lah, lagi banyaknya produksi buah kerang kan, pasti harganya jatuh juga kayak itu. Nah dari harga jatuh itu lalu dibuatlah kesepakatan jangan lagi kita menggunakan pakai kulit kerang itu, karena harga yang bisa merugikan masyarakat ataupun bisa merugikan si pedagangnya. Lalu pakai apa aja? Lalu berpikirlah yang pertama kali ditemukannya yang logam tadi, yang cairan tadi itu kan, yang pertama kali dapat logam tuh yang dari batu tadi yang dicairkan. Tapi kan ada semua batu bisa dijadikan logam. Nah dari situlah awal mulanya logam itu dijadikan sebagai alat jual beli gitu, karena kan susah dicarinya. Dari itu emang pakai apa namanya tuh, besi biasa aja, karena kebanyakan dipakai kan tahu sudah jenis-jenisnya. Lalu yang paling kali dicari itu perak dan emas, itu maksudnya. Oke, dari masa-masa tadi semoga kalian paham bahwasanya pada zaman dulu tuh kenapa ini tuh masuk ke kurikulum kelas 10. Karena kalau kita tidak tahu cara bertahan hidup dalam arti zaman bahari itu aja bisa bertahan hidup dan memikirkan supaya apa caranya untuk berkembang. Karena kadang mungkin kan nih berburu berumuran gitu, pasti merasa jenuh juga kayak itu. Nah jenuh dalam arti kayak itu aja jagawian berburu makan
makan kainlah berburu, makan, guring, behera, berburu. Itu aja lagi. Kenapa aku nih? Itu aja gawian. Jadi kan manusia ini merasa tidak puas dengan yang ada, pasti hendak yang lebih. Nah, dari itu yang disebut dengan evolusi. Ini disebut dengan evolusi teknologi. Pada masa inilah yang disebut dengan evolusi teknologi pertama. Bukan revolusi industri kan lain lagi. Kalau ini evolusi, perubahannya terlambat karena berpikir gitu. Oke, semoga kalian paham. Ini ada pertanyaan tuh langsung jawab di komentar aja. Pertanyaannya adalah, kalaunya ini nih perkembangan kehidupan masyarakat praaksara, kenapa menurut kalian aja lah, kenapa pelajaran ini sangat penting? Itu aja. Jadi kenapa sangat penting, jawab aja kalian itu menurut kalian masing-masing, jangan menurut di Google. Karena kalau menurut di Google, aku sudah mencari jawabannya. Karena kan masing-masing kalian kan punya persepsinya masing-masing. Ada yang mengatakan supaya zaman misalkan kalaunya inilah nang kata si ilmuwan siapa tuh tadi kata ilmuwan fisika tuh yang mengatakan ya, saya tidak mengetahui ya, nang ramalannya tuh saya tidak mengetahui perang dunia ketiga itu seperti apa, tapi yang saya tahu perang dunia keempat itu akan menggunakan senjata batu dan kayu. Nah, kok bisa itu? Si Albert Einstein ya lah, Prem. Kada ada orangnya. Si Albert Einstein kan rasanya mengatakan seperti itu, yang mengatakan pada masa ini dia tidak mengetahui perang dunia ketiga itu menggunakan senjata apa aja, tapi pada perang dunia keempat akan menggunakan batu dan kayu. Nah, kayak itu. Jadi kan siap-siap aja kita bisa beradaptasi lah, itu pasti bisa lah itu. Sehari kada HP gitu kalau aja kita hidup. Oke, itu sajalah pertanyaan dari saya tadi. Silakan jawab, komentar aja pertanyaannya tadi, ada yang jelaskan tadi. Komentar aja menurut kalian apa kayak itu. Nama dan kelas tolong ditulis. Oke, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada komik?